berbanding terbalik ya. Berbanding terbalik. 0% dengan 75%. Berarti mereka sekarang berada di zona nyamannya masing-masing dong. Iya betul. Dan bahkan secara statistik ya Bigetron lebih tinggi dong. Ya, ya Karena udah kan- lu first aja. Gue second orang 75%. Nah, Nggak win-win apa-apa. solution. Win-win solution ya. Iya. Sama-sama enak lah ya. Ya. Simbiosis mutualisme. Waduh. Tapi sosok Xavero ini juga apakah menjadi jawaban secara pasti? Karena yang aku nantikan juga sebenarnya kiprah dari Xavero. Ngelihat dari performance mereka di scene internasional kemarin ya. Terutama ngelihat bagaimana cewek yang tidak masuk ke dalam line up. Terus sekarang transisi lagi ke MPL bersama dengan cewek. Transisi lagi sekarang sama Xavero. Adaptasinya ini tuh harus kenceng banget Om. Iya, terutama dengan adanya patch baru masuk juga ya. Iya. Berubah lagi. Berubah lagi juga untuk goldnya. Tapi ya let's go untuk draft. Chip akan di-ban kah? Harusnya. Your team is banning. Dan belum ya, belum Belum. kelihatannya. Tapi Granger Buset Granger Harit. ini memang Among the Eman. planes exists the Eman di target equilibrium. banget. Tapi itu targetnya memang ya full, itu 2 hero favorit buat Eman. Ada Beatrix-nya tapi. Tapi kayaknya Beatrix gak di awal gak sih? Tapi Moskov, respect is the key. Oke. Apakah ini juga sebenarnya dilakukan sama Bigetron? What's your Mereka command? respect terhadap Suns dan wah Fanny emang gak pernah terlepas. First pick-nya nih, Chip kah? Wah ini Chip. mah lepas ada-adanya ini. Suyo. Masih dengan Suyo. Iya. Dan Light bisa menggunakan hero yang sebelumnya sempat digunakan Chip. Chip ada. Dan Eman bisa menggunakan hero yang sempat digunakan sebelumnya. Beatrix. Beatrix ada tapi Walaupun mungkin nanti. mungkin nanti walaupun 3 ini udah kelihatan deh. Hero-nya Eman buset. Ditarget banget buat Emannya sekarang. Nah, itu dia tuh. Cheer for your team. Nah itu ya, kalian bisa cek di kolom komentar Onyx atau BTR. Tapi ya kita akan menggeser dulu opsi Chip ya. Karena memang kalau ngeliat dari hari Jumat kemarin juga Onyx nggak yang ya. terlalu prayo ya. Iya. Dan kan waktu itu memang lepasnya waktu Onyx kan yang main. Oke. Loyi sebenarnya ada. Mau Iya. diambilkah buat Loyi-nya? Karena dengan kehadiran Matilda juga sebenarnya cukup rumit ya. Menambah teamfight yang panjang lagi nih. Sesuatu yang biasanya dihindari dengan Onyx sebenarnya. Ya. Teamfight continuous. Oke, tapi kalau misalkan bicara tentang head to head antara roamernya juga berarti harusnya bisa ke Khalid ya. Khalid, oh ya. Biasanya kan kalau biasanya ya ada match-up-nya. Matilda, yaudah kasih aja Khalid. Biasanya. Karena ada movement speed juga kan, buat screening lah bagus. Yes. Ya ngebiarin dari Matildanya leluasa untuk Ya, menguasai atau- River. Oh, Johan tidak. Johan Tilda lagi kah? Oh, Iya. ini Masih draft sama kemarin ya? loh. Masih sama ya? Iya. Kayak yang kemarin. Ini draft kemarin kan? Iya. Late game insurance yang dimana sebenarnya jadi nggak late game karena dari awal bantu juga. Ya, tergantung Cecil sih sebenarnya. Tergantung Suns dengan Cecilnya. Kemarin tidak tersentuh loh buat Kemarin Suns. oke banget karena dari awal aku bayu baku hantam aja terus. Iya, yang di game 1 asisnya 3. Di Iya. game 3-nya itu udah 2-0-1 di awal-awal. Prematur dah. Iya. Tildanya diambil. Tilda diambil. Your team Gak is akan banning. dikasih lagi. Tapi kalau bicara tentang adanya hero-hero yang bisa screening ya untuk power dari Ryota juga masih banyak opsinya. Ya mungkin band glue opsi bagus juga ya. Karena sudah ada Cecilian, jelas mereka butuh badan sekarang untuk Onyx. Oke. Dan menuju ke arah banning phase yang kedua. Bigetron mereka akan mempersempit lagi hero dari Xavero kah? Such as kayak Iritel. Iritel ya, powernya ya. Iya. Atau tutup EXP, Glue, Poveus, Khalid. Khalid juga masih ada. Kalau mau main fast rotate, apalagi ini kan sama Johead ya. Badang, banyak banget sekarang opsinya. Berapa ya? Terlalu terbuka karena ya hero yang dipakai memang agak beda ya. Ya itu dia. Dulu. Your team is banning. Itu yang ngejawab anaknya. Iya, anaknya lucu banget. Keteriak-teriak semuanya. Time and tide wait for no man. Benar, ini 4 hero gold lane. Respect Eman. Empat banget. Iritel nggak di band ya? Iritel bisa ban. Dan ini Tapi kalau tahu kalau Iritel di band, dia pakainya clean nanti. dan di satu sisi ini adalah hal yang jarang banget kita lihat dari Adi. Adi. Itu dia, respect ban. Respect satu aja oke, kita udah mungkin seneng kita lihat. Ya. Empat sejauh ini. 4. Sejauh ini 4. Oke, EXP lagi yang akan ditutupin kah? Hero-hero dari Ryota. Badang. Karena kalau misalkan mereka ban gold lane lagi, opsinya semakin sempit nih. Ya, mereka butuh ambil satu. Oh, atau ada Brody sebenarnya. Brody, Bruno, Nah, kesempatan nih Bruno bisa keluar. Hai, itu dia tuh. Brody bos. Brody. Lukas. Oke. Your team is banning. Menarik. Brody gak sih? Tapi justru Brody aku lebih sukanya ada di Onyx, kayaknya lebih cocok sih. Buat hero-hero tabrak kayak gini kan tinggal gitu. Baik. Kecup. Iya, di sebelah Brody ketemu sama Joet ada Puyeng sih.
Bro. Iya kayak makanya lebih enak di Onyx kayaknya ya, untuk Brody. Tapi animasinya kan cepat buat tendang tuh. Bisa ke belakang deh. Iya sih. Corrosive strike-nya. Gold lane lagi kah? Gold lane please. Clean, Clean ya. No, Cloud mungkin. Bruno. Cloud juga ada. Bruno masih ada. Banyak sih sebenarnya. Ya, let's go lah. Let's go lah. Habiskan lah 5 lah. Ayo, habiskan lah. Retail. Iritel. Tapi Iritel. Iritel bisa dipakai Oni. Tapi kan Begetron pick duluan nih. Gak masuk gak sih kalau Iritel? Masuk gak? Harusnya gak masuk. Bisa aja sih sebenarnya ya. Tapi ya, band terakhir dari Onyx. Akankah hero dari Eman lagi nih sebagai bentuk respect dan loy? Dulu ya ternyata cukup 4-4. Geser. Iya, 4 udah membuat kita terkaget-kaget radar-radar nih. Luar biasa. Kalau full agak ngeri ya. Iya. Beatrix sih. Udah Bruno. Bruno ada, betul. Brody. Ya Bruno sih. Karena Bruno ini kalau mereka nggak ngambil, Joy-nya kalau ketemu dengan Bruno kan case-nya ada deh. Kalau Ya, ataupun hero-hero yang mungkin bisa dibilang ya bisa membawa Purify juga ya. Ini cukup sedikit membantu lah. ya Dari marksman-nya. Kari gitu. Oh, mengerikan. Iritel. Iritel. Saya Cloud. Saya tim Cloud ya. Banyak Iya, ya, banyak. Walaupun agak di sini agak puyeng sedikit mungkin Aduh. awalnya, tapi saya tetap tim Cloud. Combo ya. Oke. Oke. Sebenarnya masih banyak opsinya atau mau ditutupin dulu nih gold lane-nya untuk di last pick nanti. Dan Iritel itu dia. Iritel. Iritel. Bisa purify, bisa ngehindar juga. Plus bisa jadi komboan sama Matilda nanti. Diajak ke Terbang belakang, ya. dia jadi Leo terbang dia. Iya, terbang. Flying Leo. Oke, jadi berarti lebih ke diambil nih hero-nya Savero. Kita tahu dia adalah user di retail. Brody. Brody ke Bruno. Bruno sih udah paling aman Bruno. kayaknya. Early-nya Iya. juga nggak struggle aman. Ya, nggak jadi gila Brody kita. Ya. Ayo keluarkan. Gak. Dan EXP yang punya durability tinggi juga nih. Iya. First rule around here. Dan Kari Break ya all tadi the tadi dia. rules. Oke, Kari. Win rate yang masih 0% selama 5 kali pick. Wah. Atau yang tebal. Pove. Nah, Your team is picking. Oke. Poveos dan Kari last pick dari Bigetron. Hildanya nih kira-kira bakal ke XP kan? Karena udah ada Matilda juga sebagai roamernya. Yap, Hilda EXP. Berarti mid-nya nih bagi Moreno. Siapa ya Valentina? Mereka If. butuh hero range lagi nggak sih? If udah gak ada masalahnya. Ya, Ya, If Marsha defend. masih standby sejauh ini kalau emang mereka mau menggunakan, Yes. kalau emang mereka mau ngasih jarak. Atau Faramis. Tapi itu ganggu-ganggu nggak sih di sini Marsha-nya kalau emang mau ngambil pasien? Atau Vexana. Kalau Vexana misalkan ya, Vexana aja main utility aja. dia Johet yang maju, Ah, dia Terrify. ya. Dilema ya sekarang yang midnya. Yep. Banyak sebenarnya opsinya ya. Tapi Tinggal kalau lihat Moreno, kangen boardnya dia juga. iya bener ya. Tapi ya susah ya. Susah tuh. Find a way. Ya dan itu dia Vexana. Vexana udah paling aman soalnya. Teraman bener, main utility ya dari Iya. belakang. Terlihat ya bagaimana kali ini 5 hero masing-masing dari tim yang sudah diamankan. Mampukah Cecilian dari Suns yang kembali terlihat menyala sejak early game? Ataukah permainan agresif dari Hilda yang nantinya akan mengacak-ngacak setup dari Onyx? Ya, mereka harus bisa menangkal sebenarnya untuk early aggression. Ada Hilda yang bisa memainkan rotasi. Dan juga ada Matilda nanti yang nemenin Hildanya biar lebih sustain juga. Oke, itu deh. Finally, kali ini Sonic sudah mulai terdengar suaranya. Biget Trooper sudah mulai terdengar. Seblak, ultra seblak, ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Masih ada nggak? Masih ada nggak? Masih ada ya? Masih ada ya? Masih ngumpul. Coba angkat tangan dulu, lengkap semuanya, lengkap. Oke, absen sudah. Yap, itu dia. Deretan Dirai sudah diamankan dan siapakah yang akan mendapatkan kemenangan di game yang pertama? Jadi langsung saja untuk yang pertama, EPL Arena, mana suaranya? Wah, Terdengar kan? terdengar. Sekarang udah nggak seblak. Apa? Cimol yang lagi rame. Oh sekarang apa? Cimol. Ya ilah Lagi rame. Cimol. Nah, tapi ya, Ya, dari bagaimana matchup antara Kari dan juga Iritel? Ya, Kari retail sama-sama range pendek juga ya. Mungkin menang mobilitas itu bakal ada di retail. Dan ini dia keuntungan dengan Hilda adalah clear lane level 2 akan langsung bisa cut juga masuk ke dalam jungle milik dari lawannya. Ya dan ini terlihat ya bagaimana agresivitas dari Luke. Ya, sangin Cloud tadi nggak korek siapapun. Sementara sekarang Luke sendirian dari terdepan dipanggil dulu pulang nak. Sudah sore. Karena memang Kating yang bisa dimanfaatkan oleh Bigetron adalah Kairi. Buset, The Kairi galak banget dan mau tidak mau light. Flicker adalah jalan yang paling baik. Ya dan ada pertukaran juga ya atas pencurian jungle yang dilakukan. Sementara dari set talent emblemnya nih. Set together. Ada killing spree. Itu dia Yap. update. Wah, Iya.
Healing spree ya. Setiap kali kita hit lawan yang di bawah 30%, langsung tuh dapat extra movement speed langsung. Kalau dulu kan kill ya. Harus Kalau kill, dulu kan tapi kill dulu. ya kalau sekarang kalau kita kill reset cooldownnya, kan ada cooldown 30 detik. Yap, sekarang assist pun bisa. Bisa assist, dapat efeknya gitu loh. Hey, ada satu pergerakan di mana sekarang Light. Tidak ada flicker lagi tapi mendadak. Pergerakan dari Anavel hadir untuk bisa merubah segalanya. Masih belum berhasil. Jadi agresivitas ya yang dipertunjukkan juga bagaimana ejector mampu membuat akhirnya pemain-pemain dari Bigetron cukup kesulitan. Dan kayaknya ini Eman agak Wah, terlempar lagi dan sekarang ini dia waktunya untuk Luke masih berhasil kabur. alright. Dan ternyata Wait. kali ini 3 untuk 3 nih tumben. Ya, kita melawan yang sebelah ya. oh berarti Indo ya. versus Inggris nih. Indo versus Inggris. Boleh. Tumben Pak Pulung, biasanya anti Onyx. Wah, Onyx sekarang posisi di berapa? 8. Oke. Oke. Sudah itu cukup menjawab ya. Dan turtle yang pertama pun bisa diamankan oleh Kairi tanpa adanya kesulitan sama sekali nih. Iya, tapi melihat permainan Kairi ya yang sangat oke banget loh. Dari hari yang kemarin sekarang juga bahkan tadi sempat untuk mendapatkan first blood. Jadi cukup memimpin lah, membuat Onyx bisa unggul juga untuk di early game-nya. Tinggal bagaimana rotasi dari EXP lane mereka sekarang. Ryota yang memang diharapkan bisa segera buat join team fight-nya setelah clear lane. Dan juga agar mereka punya badan. Karena mereka cukup butuh badan. Dikarenakan ini Xavero kalau juga nggak di babysit bakal cukup sulit nanti. Nah, walaupun memang agak sedikit ada pressure dari Eman ya untuk Xavero. Tapi so far Xaveronya masih aman-aman aja nih. Ya, dan secara level tadi aku lihatnya dia masih sedikit lebih unggul dibandingkan si Eman Karena ya. ada sharing EXP dari Turtle-nya juga ya yang ngebantu harusnya. Tapi untuk kali ini terlihat bagaimana kembali cukup turun dari Yep. segi temponya juga. Tapi enggak terlalu lama. Oke, dipanggil lagi. Udah, jangan berantem dulu, ntar dulu. Namun di tempat yang lain terlalu tebar sepertinya. Ryota bukan menjadi pilihan yang cukup baik. Ada 3 orang dari Bigetron sudah mulai berkumpul. Alright, dan bahkan lu kali ini tertinggal ya dari segi XP-nya, Om. Hampir semua sih tertinggal. Anavel juga tadi ya, kalau aku ngeliatnya sangat-sangat tertinggal juga. Dan lihat Xavero bermain dengan sangat safe sekali. Cukup bertahan di bagian belakang, tidak terlalu overexpose karena memang tidak ada yang mendukung dia untuk di area top. Masih dibiarkan untuk bermain di weak side. Sedangkan Anavel ini butuh level juga untuk bisa menyeimbangkan agar nanti untuk adu retribution-nya bisa dimenangkan oleh Bigetron Esports. Yep, dengan level yang sekarang sudah akan coba dikejar dulu oleh Anavel. Sembari menunggu ke arah Turtle nantinya. Yang perlu diwaspadai adalah bagaimana ejector dari Kiboy yang selalu punya sambutan nih. Yap, dan bahkan ejektornya ini hampir tidak bisa ditebak ya. Kayak kemarin kayak dia target kemana, tapi sebenarnya yang di-eject itu yang mana gitu loh. Dia asal bubble force ke kanan, flickernya ke Ke kiri. kiri. Nah itu yang tidak bisa dibaca juga dan menjadi keunggulan untuk Johet. Belum lagi Johet yang sekarang kan ya setiap kali ada smart missile yang masuk akan nge-boost lagi untuk damage-nya ke target. Yap, ini dia ada Luke dan juga sekarang Secret Eagle-nya langsung dikeluarkan. Menabrak tadi ke arah satu plate tapi Kiboy masih terlalu tebal. Luke mendorong mundur jauh banget tapi Luke-nya pun masih bertahan dan Turtle belum menjadi milik siapapun. Alright, dan sepertinya memang Luke gak punya Itu dia. Sementara sekarang Ryota menjadi orang terdepan. Sanguine Claw dan juga dengan Bad Miss yang udah langsung dikeluarkan. Siapa lagi yang akan mendapatkan ke arah Turtle tersebut tapi jaga! Berhasil diamankan oleh Kairi. Bahkan sekarang Kiboy harus pegang nyawa dan Anavel menjadi korban. Itu dia, satu buah ejector dan gak berhenti. Buset deh, masih ingin lebih Kairi. Sabar, relax, tenang, santai, peace, love, and gaul. Sabar, hampir. Hampir loh, tapi gak berhenti-berhenti loh. Yap, dan di bagian tengah coba lihat Luke ya di bagian belakang Sans. Terus-terusan menghantarkan support damage-nya. Ini dari tadi team fight gak berhenti-henti dan Kairi mendadak maju ke area terdepan di mana untuk sekarang Kairinya ada Eman di bagian belakang dengan satu heavy crossbow yang sudah dikeluarkan. Sakit, belum terlalu berasa. Iya, tapi Dark Wave dari Ryota berkali-kali loh nge-backup, ngasih inisiasi, menghentikan laju siapapun yang mau kabur. Dan Onyx dalam seketika 3.000 gold yang mereka pegang sekarang. Ya masih ada Sans juga ya, yang dari tadi selalu nge-backup dengan Sanguine Claw. Bad impact-nya dia dan tidak tersentuh. Yang berarti untuk distraksi dari Onyx di barisan depan Kiboy ini sangat maksimal. Selalu ya. Yep. Ini kombinasinya kayaknya connect banget nih untuk Ryota dan Kiboy-nya Kiboy. juga. Dan Bigetron mereka mencoba untuk siapa yang akan berada di lini paling depan. Karena Matilda kayaknya butuh posisi untuk ngejemput siapapun nantinya. Sedangkan Luke gak ada escape tuh. Bukan hero tebal ya, kalau Iya, buat Matilda dan juga. dia bawa vengeance juga bagi Luke-nya Om. Ya, buka rumput, bisa jadi misteri apakah ada Johet di dalam atau tidak ya. Mencari kotak juga. Wait, Anavel. Oke, Anavel. Sansnya paling depan. Apa-apaan ini Sans? Hei, Ngintip dia. Ngintip paling aja. paling depan di luar dari dinding, di luar dari tembok, Om.
Dan enak banget sih karena memang range-nya jauh. Dan juga sangat sulit untuk bisa mencari Sans. Kecuali nih balik lagi, ya Light-nya harus buka rumputnya. Light-nya tapi harus bersiap-siap terkena ejector yang berarti guiding wind-nya harus disimpan, harus ready. Kalau buka rumput tanpa guiding wind, wah bisa jadi malapetaka nanti. Alright. Dan Turtle akan segera muncul kembali. Penguasaan dari segi vision juga udah dipegang sama Onyx. Dan apakah Bigetron mereka akan memaksa untuk kontes? Karena Luke sedang mencari informasi. Dan ya ini masih dengan setup juga lihat. Wah, dilempar dong Keyboy-nya mendadak. 3-point shot dan juga Kairi langsung hadir untuk Reset. follow up damage. Sementara sekarang sudah ada konsil yang terdengar tapi mereka masih berputar saja di daerah tersebut. Keyboy belum mendapatkan satu target pun tapi pergerakan Kairi berhasil mendapatkan lagi kalau tersebut dan Lukia sendiri di daerah terdepan. Big Lukia langsung dipanggil dengan satu guiding wind tapi ternyata Luka pun tidak kuat di mana Moreno pun berhasil langsung ditumbangkan dan Light. Untuk kali ini udah gak kuat juga terima begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya dan Eman berusaha sebaik mungkin untuk bisa mengatakan damage sambil kabur. Dan ini Ryota gila banget sih. Dia bisa ngezoning juga, dia ngejar juga. Dan bahkan tadi upaya take over terhadap Turtle dari Annabelle itu gagal karena Turtle-nya ke reset. Yap, semuanya tadi berhasil dipatahkan juga. Dan Onyx lihat mereka sangat agresif sekarang. Tidak bermain pasif tapi bermain dengan super agresif. Memaksimalkan hero-hero mereka. Padahal kita tahu ya, dari Sans sendiri maksimalnya nanti di late game atau mid game. Tapi yang dicari dari Sansnya sekarang, Sanguine Claw. Atau efek slow yang bisa diberikan dari Bad Fist. Wah itu langsung ditabrakin Unstable Force F gak kena tuh Keyboy. Iya. Stiker dulu lah kan. Iya, stiker dulu ya. Tapi lumayan lah ngusir Annabelle untuk tidak kembali menjalankan lane di atas. Yap, dan juga membuat level Annabelle berkurang nih. Karena Orange Bapak juga berhasil diambil kan tadi. Iya, dan buang waktu juga buat recall ya. Oke, Annabelle berusaha untuk menjalankan lane yang cukup jauh ya. Berlawanan dengan adanya Lord yang akan support di bagian top. Tapi ini masih bisa di mirror lah dengan Onyx. Mereka masih punya item-item yang lebih unggul juga atas Bigetron Esports. Yes, dan sejauh ini dari Bigetron mereka dalam keadaan yang sulit ya. Tersisa 5 turret saja dan bahkan satu base turret di arah tengah juga udah ke-expose. Yep. Poin kill-nya juga udah timpang banget. Wow, tapi perolehan gold Savero. Savero uangnya dari mana itu? Dia dari tadi 4 assist, jalan-jalan aja udah. Iya itu lagi dan lagi nih Eman bertanya nih. Dari mana uangnya? Dari mana? Dan Eman bahkan belum menyelesaikan Berserker Fury ya. Iya ya, Baru baru. jadi. Oke, 850 ya, Iya lumayan karena telat. perbedaannya akhirnya baru jadi Berserker Fury sementara Savero udah Trinity attack speed-nya selesai om. Iya. Plus Sans dari tadi nggak kesentuh. Stacknya udah berapa sekarang penasaran banget kita. Dari awal ya, soalnya udah aktif banget juga. Dan ya kembali terlihat bagaimana Bigetron berupaya untuk mencari informasi. Karena dalam keadaan seperti ini mereka nggak bisa inisiasi duluan sih harusnya. Wait, terbanting tadi satu player, sementara sekarang Sansa tertangkap basahkan tapi setidaknya Sans masih punya satu flicker. Hanya saja Luke menjadi korban dan Light menjadi menu tambahan pula. Itu dia, satu buah sinkronisasi yang begitu manis ya. Diumpan lagi, dieksekusi dengan begitu baik dan Annabelle terpaksa harus mundur sementara dengan Ryota bersama Keyboy-nya benar-benar zoning out abis om. Iya, dan untuk bisa mendekat tadi kita melihat bagaimana usaha dari Luke juga ya. Dia berusaha untuk menempel ke Sans, tapi follow up nih. Yep. Balik lagi dengan item yang tidak terlalu mencukupi, tidak ada follow up yang bisa dilakukan oleh Bigetron juga. Dan aku ngerasa ini akhirnya Keyboy menemukan EXP yang connect sama dia. Iya, kayak selalu ada ya, berdua ya. Bisa jadi paketan, sama-sama bisa zoning juga. Oke, satu buah inner turret di arah top lane akan segera dihancurkan juga dan damage dari Savero. Ini udah semakin menyakitkan juga. Yap, udah Mak. Ya, bukan cuma Savero. Dari Kairinya jadi damage-nya. Terus Sans-nya yang paling kelihatan tadi. Belum bisa terpick off juga. Dan sementara untuk di bagian depannya, Bigetron mereka masih bingung bagaimana cara untuk bisa mengembangkan Ryota. Waduh. Yap, itu dia ada satu orang tadi berhasil dapatkan Luke. Dipanggil Luke ya selamat. Tidak ada kata selamat untuk Luke. Oke, dan kali ini Annabelle masih mencari celah untuk bisa menutup kerugian, tapi masalahnya dia harus defense. Yap, dan sekarang Lordnya pun siap untuk bersilaturahmi. Lord siap untuk hadir. Keyboy siap untuk membatik siapapun nantinya yang mungkin akan bisa dia dapatkan dari bagian atas. Satu base lawannya berhasil dihancurkan kembali berhasil untuk bisa mendapatkan lagi karena Eman. Akankah ini menjadi akhir dari game yang pertama di mana shutdown pun tercipta. Ryotanya berhasil langsung diamankan, tapi setidaknya sekarang Annabelle harus merasakan akibatnya Bediak. Looking for savage, tapi ternyata game berhasil diamankan. Wow, apakah ini adalah momen titik balik bagi sang Raja Langit? Kemenangan yang begitu solid
mutlak. Tanpa adanya celah sedikit pun, kombinasi yang kita nanti. Bagaimana sinkronisasi antara Ryota dan Keyboy. Munculnya Xavero yang juga connect akhirnya. Membuat dari Bigetron terpanis satu persatu. Yap, tapi bukan hanya itu. Respect Kyrie. band Yes, itu dia. dari Coach Hadi. Target ke Eman. Dan ternyata membuahkan hasil yang positif. Yes, dan Kyrie bermain agresif dari awal. Menjadi satu kunci juga mereka bisa snowball dari menit-menit pertama. Yap. Dan killing spree yang dibawakan dengan Kyrie yang membuat dia memang sangat sustain di depan. Bisa kejar-kejaran, bisa escape juga tadi. Extra movement speed. Tidak memberikan waktu sedikit pun waktu di mana? Ya ampun. Siapa yang punya item sekarang coba? Gak ada. Dari pemain Bigetron. Ya, Hanya mereka dengan- mungkin 1, 2 habis itu udah cukup gitu. Dan bahkan Eman. Eman yang kita tahu. Farmer handal. Cepat menyelesaikan item. Kalah. Item baru 2. Asclaw, Berserker Fury, Legion Sword. Dan juga akhirnya Hilda yang dicoba untuk deny pick dari Bigetron malah jadi makanan terus-terusan dari Onyx loh. Nggak menciptakan apa-apa lagi karena pada akhirnya tadi cuma Luke lah yang berhasil untuk maju ke area terdepan Om. Mereka kurang frontline kan? Dan frontnya dimakan dengan Kari. Karena nggak ada escape, dia vengeance. Nggak bisa, ya pasti nggak bisa escape. Kalau udah masuk harus ada follow up. Betul. Dan kalau mau